Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edi Muzyardi, mahasiswa Maksi Universitas Widyatama NPM 516211255. Yang saya hormati dosen kami, Bapak Dr. Apriwandi, SE, MSc AK CA. Yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan Maksi Angkatan 2021. Hari ini saya akan mempresentasikan modul 11, yaitu risk response atau respon atas penilaian risiko. Modul ini juga berhubungan atau berkaitan dengan SA 330, juga SA 315 dan 200, dan juga SA lainnya. Respon atas penilaian risiko audit. Standar audit atau SA 330, respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan menerapkan respon terhadap risiko kesalahan salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai oleh auditor berdasarkan SA 315. Standar audit 330 ini sebaiknya juga dibaca bersamaan dengan standar audit 200, yaitu risiko kesalahan saji material atau SA 200, yaitu risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material sebelum dilakukan audit. Dua risiko yang ada yang dapat beresiko salah saji material, yaitu satu, risiko inherent, yaitu kerentangan suatu asersi tentang mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap suatu kesalahan atau salah saji yang mungkin material sendiri atau tergabung tanpa memperhitungkan pengendalian terkait. Risiko ini sifatnya laporan keuangan mungkin berpotensi mengandung salah saji material. Tujuannya adalah operasi entitas dan rancangan implementasi pengendalian internal oleh manajemen, yaitu menilai risiko salah saji yang material, meliputi peristiwa atau kondisi internal atau eksternal yang dapat menghasilkan salah saji atau error, fraud dalam laporan keuangan. Sumber risiko sering dikategorikan sebagai risiko bisnis atau business risk atau risiko kecurangan, fraud risk. Dapat timbul karena tujuan entitas, sifat operasi atau industri, lingkungan, peraturan di mana entitas beroperasi, serta ukuran dan kompleksitas entitas. Yang kedua, yaitu risiko pengendalian. Risiko bahwa suatu salah saji dapat terjadi dalam suatu asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun atau pengungkapan, dan bisa material, sendiri atau tergabung dengan salah saji lainnya, tidak tercegah atau terdeteksi, dan terkoreksi pada waktunya oleh pengendalian intern entitas. Risiko pengendalian, auditor mungkin gagal mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Sifat dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Manajemen merancang pengendalian
untuk memitigasi suatu faktor risiko tertentu, bisnis atau fraud risk factor. Suatu entitas menilai risikonya dan kemudian merancang dan mengimplementasi pengendalian yang tepat untuk mengurangi risk exposure sampai tingkat yang dapat diterima atau tolerable acceptable level. Pengendalian ini bisa bersifat pervasif atau spesifik. Pervasif misalnya sikap manajemen terhadap pengendalian, komitmen untuk menggunakan tenaga yang kompeten, dan mencegah fraud. Ini disebut entry level control atau pengendalian di tingkat entitas. Atau spesifik ditujukan pada transaksi sejak awal atau persiapan transaksi initiation, pengolahan processing sampai pencatatan recording. Ini disebut business process control. Pengendalian proses bisnis, activity level control, pengendalian tingkat aktivitas atau transaksi kontrol, pengendalian transaksi. Dalam standar audit 315, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Dalam SA 315 ini, auditor dituntut untuk melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk dapat menyediakan suatu dasar bagi penilaian dan pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material dalam tingkat laporan keuangan maupun asersi. Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Dalam SA 300, tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat yang berkaitan dengan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pendesainan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko tersebut. Dalam SA 300 juga terdapat ISA yaitu 330.5 menjelaskan bahwa auditor wajib merancang dan mengimplementasikan tanggapan menyeluruh untuk menangani risiko salah saji yang material yang dinilai di tingkat laporan keuangan. Menurut ISA 330.6 menjelaskan bahwa auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur selanjutnya yang sifat, waktu pelaksanaan dan luasnya didasarkan atas dan merupakan tanggapan terhadap risiko salah saji yang material yang dinilai di tingkat asersi. Menurut ISA 330.9 menjelaskan bahwa dalam merancang dan melaksanakan uji pengendalian auditor wajib memperoleh bukti audit yang lebih persuasif. Makin besar auditor mempercayai efektivitas pengendaliannya. Juga ada ISA 330.10 menjelaskan bahwa auditor wajib memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana auditnya jika diperlukan selama auditnya berlangsung. Selanjutnya, auditor perlu menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Kedua, mengembangkan prosedur audit responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilai. Rencana audit berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi
pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, menangani area laporan keuangan yang material, dan ketiga, berisi sifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi. Respon keseluruhan ISA 3305. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan respon keseluruhan untuk menangani risiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Prosedur audit yang responsif terhadap risiko salah saji material yang dinilai di tingkat asersi. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut yang sifat dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Respon atas atau tanggapan di atas adalah melalui prosedur audit, baik prosedur kepatuhan maupun prosedur substantif. Prosedur kepatuhan, prosedur pengendalian. Auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian ketika auditor bermaksud untuk mengandalkan pengendalian dalam menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur substantif, atau prosedur substantif saja tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat. Sifat dan luas pengujian pengendalian. Auditor harus memperoleh bukti tentang efektivitas operasi pengendalian, termasuk bagaimana mengendalikan atau bagaimana pengendalian diterapkan pada waktu yang relevan selama periode yang diaudit. Kedua, konsistensi penerapannya. Ketiga, oleh siapa atau dengan cara apa mereka diterapkan. Pengendalian diuji pada periode interim, memperoleh bukti audit tentang perubahan signifikan setelah periode interim. Pengendalian yang diuji dalam audit sebelumnya. Jika ada perubahan, uji kontrol dalam audit saat ini. Jika tidak ada perubahan, uji kontrol setidaknya sekali dalam setiap audit ketiga dan sedikit di setiap audit. Risiko yang signifikan, uji kontrol tersebut dalam periode saat ini. Prosedur substantif. Terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang dinilai, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan material dari transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Prosedur substantif terkait proses penutupan laporan keuangan. 1. Menyetujui atau merekonsiliasi laporan keuangan dengan catatan akuntansi yang mendasarinya, dan memeriksa entry jurnal, material, dan penyesuaian lainnya. 3. Auditor harus melaksanakan prosedur substantif yang secara khusus responsif terhadap risiko signifikan. Selanjutnya, jika prosedur substantif dilaksanakan pada tanggal interim, auditor harus mencakup sisa periodenya. Selanjutnya, auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk mengevaluasi apakah penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan terkait, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Dan terakhir, setelah prosedur kepatuhan dan prosedur substantif selesai, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah dapat diperoleh. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.